banyak yang mengira ramalan kuno hanyalah dongeng pengantar tidur. Tapi bagaimana jika satu persatu pertanda dari para leluhur mulai kenyataan di depan mata kita sekarang? Aura zaman mulai berganti dan tanda-tanda mistis itu tidak lagi bisa kita abaikan. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia ramalan leluhur yang sedang bermunculan. Nusantara bukan sekadar tanah tempat kita berpijak. Di balik hutan lebat, gunung berapi, hingga dasar lautan, tersembunyi jejak peradaban besar penguasa rahasia alam. Para leluhur menembus dimensi gaib untuk melihat masa depan kita hari ini. Mereka mencatat pergeseran energi bumi dan kehancuran moral manusia ke dalam serat-serat kuno yang lama dianggap mitos. Namun, sejarah selalu berputar. Apa yang ditulis ratusan tahun lalu kini mulai menjadi nyata. Perhatikanlah alam di sekitar kita. Letusan gunung berapi yang bersahutan, cuaca ekstrim, serta tanah yang terus berguncang. Dalam jangka Jayabaya, fenomena ini dikenal sebagai bumi mulai ngeli. Ketika bumi mulai terbatuh, itu pertanda energi spiritual Nusantara sedang dibersihkan. Gunung-gunung paku bumi yang lama tertidur kini terbangun, menagih janji lama yang dilupakan anak cucunya. Pertanda terbesar justru tampak pada diri manusia. Renungkan kalimat kuno ini, wong benar dadi pembener, wong salah dadi pangeran. Yang jujur disingkirkan, yang licik dipuja. Kehormatan tak lagi diukur dari budi pekerti, melainkan harta dan topeng kepalsuan. Hilangnya rasa malu dan persaudaraan adalah tanda tabir kegelapan menutupi hati. Leluhur menyebut era ini sebagai zaman kala bendu, zaman kegelapan, di mana kebenaran tertutup ilusi. Namun, tanda paling mendirikan, bulu kuduk adalah menipisnya batasan antara alam nyata dan gaib. Makin banyak orang biasa yang mendadak peka secara batin, mendapat penglihatan hingga merekam fenomena tak kasat mata. Situs-situs keramat mulai terkelupas energinya. Khodam pelindung dan Danyang Tanah Jawa menampakkan diri untuk memberi petunjuk bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Ramalan leluhur bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan agar kita eling lan waspada. Setelah zaman kala bendu usai akan hadir zaman kala suba, era keemasan di mana kejayaan Nusantara akan kembali memuncak. Apakah Anda yang menonton video ini merasa terpanggil? Dalam dunia mistis tidak ada yang kebetulan. Jiwa Anda mungkin sedang disiapkan menghadapi perubahan besar ini. Pertanyaannya, sudah siapkah Anda menatap apa di balik tabir ramalan tersebut? Ataukah Anda memilih tetap menutup mata? Tapi, ada satu rahasia kelam yang jarang diungkap ke permukaan. Kebangkitan ramalan ini bukanlah proses yang berjalan damai. Para leluhur menyebut bahwa pergeseran zaman selalu meminta pajak darah dan nyawa. Sumpah dan janji-janji keramat yang pernah diucapkan oleh penguasa masa lalu, perjanjian dengan penguasa Laut Selatan, makhluk punden dan bangsa lelembut, kini sudah habis masa berlakunya. Tumbal yang selama ini tersembunyi mulai ditagih satu persatu. Tahukah Anda mengapa belakangan ini semakin banyak orang yang mengalami gangguan jiwa secara mendadak, fenomena bunuh diri massal, hingga penyakit aneh yang tak sanggup dijelaskan secara medis? Itu adalah tanda pancaroba gaib. Kabut hitam dari alam bawah sedang membumbung tinggi, meracuni pikiran-pikiran manusia yang kosong dan jauh dari rasa spiritual. Mereka yang berjiwa lemah akan dijadikan wadah, dijadikan pakan bagi entitas-entitas haus darah yang kini berkeliaran tanpa rantai pengekang. Jika malam nanti Anda mendengar ketukan pintu 3 kali tanpa ada wujudnya, atau mencium bau kemenyan dan bangkai yang menyengat secara tiba-tiba di kamar Anda, jangan pernah dicari. Itu bukan angin biasa. Itu adalah pertanda bahwa salah satu penjaga ramalan sedang berdiri tepat di belakang Anda, menguji apakah jiwa Anda cukup kuat atau justru akan ikut terseret ke dalam pusaran kegelapan ini. Jangan pernah berpikir Anda bisa lari dari takdir ini. Ketika tabir Nusantara robek, yang keluar bukan hanya wangsit petunjuk, melainkan juga iblis-iblis kuno yang selama ini terbelenggu di punden-punden keramat.
Mereka yang terkunci oleh rapalan mantra para wali zaman dahulu, kini merangkak keluar dari celah retakan bumi. Mereka lapar. Mereka haus akan penghormatan yang hilang dari manusia modern. Setiap bencana alam, kecelakaan tragis di jalan raya yang memakan korban jiwa secara beruntun, hingga kasus penemuan mayat tanpa sebab yang wajar, semua itu adalah jejak langkah mereka yang sedang berburu tumbal. Perhatikan tubuh Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Apakah belakangan ini Anda sering terbangun di jam 3 pagi dengan dada terasa sesak, seolah tertindih beban berat? Apakah Anda sering merasa seperti ada pasang mata yang memandangi leher belakang Anda saat berada di kegelapan? Itu adalah tanda awal bahwa aroma tubuh Anda telah ditandai. Bangsa lelembut penganut janji sepuh sedang mencari sosok manusia yang jiwanya kosong untuk dijadikan pengganti tumbal. Ketika aura Anda melemah akibat sifat serakah, iri hati, dan meninggalkan ajaran leluhur, saat itulah mereka akan merasuki dan menggerogoti organ dalam Anda dari dalam. Ingatkah Anda pada sumpah kuno Sabdo? Palon yang berjanji akan kembali setelah 500 tahun. Janji itu kini telah genap. Kebangkitan ini membawa pasukan gaib yang siap meratakan siapa saja yang ingkar pada bumi pertiwi. Pusaka-pusaka tua di dalam tanah mulai bermandikan darahnya sendiri, memancarkan hawa panas yang menyapu desa dan kota. Hawa panas inilah yang membuat masyarakat mudah emosi, saling bunuh hanya karena hal sepele, dan bertindak brutal tanpa menggunakan akal sehat. Kegilaan massal ini bukanlah fenomena sosial biasa, melainkan pengaruh dari santet mangkuto alam yang sedang menyebar di udara Nusantara. Jika Anda ingin selamat melewati era pembersihan bernoda darah ini, tidak ada jalan lain selain menyucikan diri. Matikan lampu rumah Anda saat tengah malam, bakarlah sedikit garam atau daun kelor di 4 sudut ruangan, dan berdoalah kepada Sang Pencipta dengan menyebut nama leluhurmu. Ingat, kegelapan tidak bisa dilawan dengan ketakutan. Jika Anda takut, energi mereka akan semakin membesar dan mencekik leher Anda malam ini juga. Tetaplah eling lan waspada sebelum nama Anda yang berikutnya tertulis di papan penagihan janji gaib ini. Jangan dikira penderitaan ini akan berhenti sampai di situ. Ketika pusaran energi gaib mencapai puncaknya, portal-portal kuno yang berada di dasar jurang, gua keramat, dan hutan terlarang akan terbuka lebar tanpa ada yang mampu menutupnya kembali. Raja dan Ratu Lelembut beserta pasukannya akan berbondong-bondong menyeberang ke alam manusia untuk menuntut hak yang pernah dijanjikan. Mereka tidak lagi berbisik di sudut gelap, melainkan secara terang-terangan mengambil alih kesadaran manusia. Bencana yang terjadi kelak bukan lagi sekadar murni takdir alam, melainkan amukan jiwa-jiwa tak kasat mata yang merasa dikhianati oleh kesombongan zaman ini. Akan tiba masa di mana kegelapan malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menyusup hingga ke balik sumsum tulang belakang. Bau amis darah dan kemenyan terbakar akan menusuk hidung di tempat-tempat yang tak terduga. Rumah-rumah yang kosong dari doa dan spiritualitas akan ditandai dengan bercak-bercak gaib di dindingnya. Bagi orang-orang yang tidak peka, mereka hanya melihatnya sebagai kebetulan atau fenomena aneh biasa. Namun bagi mereka yang memiliki mata ketiga, itu adalah pertanda bahwa penghuni rumah tersebut telah dipilih menjadi target berikutnya. Dalam deretan daftar korban pembersihan era, hanya jiwa-jiwa yang murni, mereka yang senantiasa tersambung pada Sang Pencipta dan menghormati leluhurnya, yang akan memiliki tameng gaib untuk menahan gempuran hawa hitam ini. Jiwa yang selamat tidak ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau tingginya pendidikan modern, melainkan oleh ketebalan benteng batin dan ketulusan niat di dalam hatinya. Jika Anda merasa merinding saat mendengarkan kalimat demi kalimat ini, itu adalah pertanda bahwa insting batin Anda sedang berusaha memperingatkan jiwa Anda. Alam bawah sadar, Anda tahu bahwa ancaman ini nyata dan sedang bergerak mendekat dari balik bayang-bayang. Tataplah kegelapan di luar jendela rumah Anda malam ini. Cobalah rasakan keheningan yang mencekam itu.
Apakah Anda benar-benar yakin sedang sendirian saat ini? Ataukah sebenarnya ada mata-mata tak kasat mata yang sedang berdiri di sudut ruangan Anda, mendengarkan setiap patah kata dari narasi ini bersama Anda? Persiapkan batin Anda, perkuat doa Anda, dan jangan pernah biarkan rasa takut menguasai pikiran. Karena di era yang makin bergejolak ini, hanya mereka yang eling lan waspada, yang akan tetap berdiri tegak tatkala badai gaib. Nusantara ini menyapu bersih segalanya. Sebab, tatkala jeritan terakhir membelah heningnya malam, tidak akan ada tempat bersembunyi yang benar-benar aman. Dinding-dinding beton yang kokoh, pintu besi yang terkunci rapat, hingga teknologi tercanggih sekalipun tidak akan mampu menahan serbuan gelombang gaib ini. Ketika utang janji masa lalu ditagih, yang dijadikan jaminan adalah kesadaran batin manusia itu sendiri. Banyak yang akan terbangun di tengah malam dalam keadaan linglung, mendapati lidah mereka keluh untuk memanjatkan doa, sementara pikiran mereka terus dibisiki oleh kata-kata yang tidak mereka pahami. Itu adalah proses pengikisan jiwa saat benteng pertahanan spiritual seseorang dihancurkan, perlahan-lahan hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong tanpa arah. Semua ini bukanlah kebetulan belaka. Garis takdir. Nusantara telah terukir di atas batu-batu candi kuno yang tertimbun tanah. Setiap bencana, setiap gejolak, dan setiap ketakutan yang Anda rasakan adalah bagian dari ritual besar alam semesta untuk menyeimbangkan kembali apa yang telah rusak. Zaman kuno sedang menelan zaman modern, menyapu bersih kesombongan manusia yang merasa bisa menguasai dunia tanpa menghormati Sang Maha Pencipta. Mereka yang mengabaikan peringatan ini akan menjadi saksi bisu atau bahkan ikut tenggelam dalam pusaran kegelapan yang tak bertepi. Semesta tidak pernah bernegosiasi dengan mereka yang menutup mata dari kebenaran. Kini, pilihan sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda akan terus melangkah dalam kegelapan malam dengan kepalsuan, ataukah Anda akan segera membenahi batin dan kembali ke jalan spiritualitas yang sejati? Ingatlah, bayang-bayang di sudut ruangan, Anda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu momen ketika Anda lengah dan melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Kuatkan pegangan batin Anda, bersihkan pikiran Anda dari hawa nafsu, dan tetaplah eling lan waspada. Karena era pembersihan besar Nusantara ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan bertahan hingga fajar menyingsing. Kini, ketika malam semakin pekat, rahasia tertua Nusantara mulai menyingkap tabirnya. Ratusan tahun lalu, para sesepuh mengunci energi negatif zaman ini. Menggunakan sajen roso dan rajah bumi, ritual, perlindungan yang mewajibkan anak cucu menjaga kesucian tanah air. Namun hari ini, ritual itu dianggap tahayul tak berguna. Situs keramat dirusak, pohon tua penebal gaib ditebang, dan tempat penyucian batin diubah jadi ladang komersial. Ketika rasa hormat sirna, rajah pemungkas portal kegelapan pun runtuh seketika. Akibatnya, hawa murni Nusantara terkontaminasi energi hitam. Makhluk dasar bumi yang tertidur kini tersentak bangun. Mereka mencium aroma kecongkakan. Manusia modern sebagai undangan terbuka untuk memulai perburuan terbesar dalam sejarah. Jangan dikira mereka hanya berdiam di hutan terlarang. Gelombang mistis ini bergerak ke pusat kota, menembus gedung bertingkat dan pemukiman padat. Dalam babat kuno, fenomena ini disebut Gusti Kang Murbeng. Siksa saat penguasa gaib turun membalas dendam atas keserakahan manusia. Tandanya ada di sekitar Anda. Pernahkah rumah Anda mendadak terasa mencekam? Bau busuk bangkai yang muncul sekilas, atau derap langkah misterius di atap saat semua orang tertidur pulas? Itu bukan ilusi atau bisikan angin. Itu tanda wilayah Anda sedang dimasuki. Panglima catur desa, pasukan gaib penjerat jiwa-jiwa tanpa tameng batin. Siapapun yang gagal menjaga kesadaran akan terseret ke lubang hitam spiritual. Pikiran didera kecemasan, mimpi buruk nyata, hingga dorongan membahayakan nyawa.
Raganya dipinjam entitas pemangsa untuk menyebarkan teror. Inilah alasan kejahatan tanpa motif makin marak. Manusia tak lagi mengendalikan diri. Raga mereka disusupi kekuatan hitam haus kekacauan. Era pembersihan ini tak mengenal kasihan. Siapapun yang lalai dan sombong akan digilas roda takdir gaib. Lantas, adakah cara untuk selamat? Jawabannya, kembalilah ke akar jati diri. Matikan kesombongan, bersihkan hati dari dengki, dan bertafakurlah di keheningan malam. Kirimkan doa tulus untuk para leluhur penjaga tanah ini. Hanya cahaya kebenaran dan ketulusan jiwa yang mampu menembus kabut hitam ini. Jika malam ini mendengar bisikan memanggil nama Anda dari luar, tetaplah tenang, jangan menyahut, dan rapatkan doa. Ingat selalu pesan kuno ini, eling lan waspada. Sebab perburuan malam ini mungkin baru dimulai tepat di sebelah kamar Anda. Waktu terus berjalan, dan portal antara alam nyata serta alam bawah kini berada di titik paling tipis dalam sejarah. Kabut hitam yang selama ini mengendap di kedalaman tanah Jawa dan pelosok Nusantara mulai meluap, menyelimuti setiap celah kehidupan manusia. Tidak ada lagi batas yang jelas antara mimpi buruk dan kenyataan. Keduanya telah melebur menjadi satu pusaran ilusi yang mematikan. Ketika malam mencapai puncaknya, frekuensi gaib akan bergetar lebih kencang, mengetuk kesadaran batin siapa saja yang berada di dalam jangkauannya. Mereka yang selama ini meragukan keberadaan tatanan mistis leluhur akan dipaksa menyaksikan sendiri bagaimana hukum-hukum alam yang tak kasat, mata bekerja tanpa batas. Inilah masa di mana pembersihan total harus terjadi. Segala bentuk kepalsuan, topeng kesucian, dan takhta yang didirikan di atas penderitaan sesama akan diruntuhkan sampai ke akar-akarnya. Pasukan lelembut kodam penjaga tanah hingga entitas pemangsa tidak akan membedakan siapa Anda. Mereka hanya melihat satu hal, kekosongan dan kebersihan jiwa Anda. Bagi jiwa-jiwa yang kotor dan serakah, era ini adalah neraka di bumi. Namun bagi mereka yang tetap memegang teguh ajaran luhur, menjaga kesucian niat, dan menyatu dengan alam, pusaran api ini justru akan menjadi tempaan spiritual yang mengangkat derajat mereka menuju kedamaian sejati. Roda takdir telah berputar, dan tak ada satu pun kekuatan di dunia ini yang sanggup menghentikan geraknya. Sebelum layar video ini menjadi gelap dan suara ini menghilang dari telinga Anda, tataplah sekali lagi sekeliling Anda. Perhatikan bagaimana bayangan benda-benda di kamar Anda tampak sedikit bergeser, atau bagaimana hawa udara di sekitar Anda mendadak terasa jauh lebih berat dari beberapa menit lalu. Itu adalah tanda bahwa pesan ini telah sampai ke alamat yang tepat. Jiwa Anda telah diperingatkan, dan batin Anda kini telah terhubung dengan gelombang peringatan dari para leluhur. Kini, keputusan akhir ada di tangan Anda. Tetaplah berjalan dengan hati yang bersih, dekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, dan jangan pernah melupakan bumi tempat Anda berpijak. Rapatkan doamu, jagalah pikiranmu, dan selalu ingat pesan abadi para pendahulu kita. Eling lan waspada. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Jika Anda merasakan getaran mistis dari narasinya, tuliskan eling lan waspada di kolom komentar sebagai tanda bahwa jiwa Anda siap menghadapi era ini. Saya Teras Pitutur Jawa pamit. Sampai jumpa di balik tabir misteri berikutnya.